Sebelum dia loncat, ada suara yang bilang, jangan loncat, jangan loncat. Sebetulnya Asep ini sempet nengok gitu kan, kayak ke sumber suara, siapa nih, ada yang lihat? Nggak ada tuh ternyata kan. Jangan loncat. Bahkan ketika dia udah mau bener-bener niat banget mau loncat, itu seolah kayak ada yang nahan dia, kaki dia ada yang megangin, badan dia kayak ada yang menangkap begini, tapi dilihat nggak ada apapun gitu. Tapi karena tekadnya udah kuat banget, udah bulat banget, iya, dia tuh loncat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita yang epic banget, yang seru banget, dan ada kelanjutannya berpart-part. Pokoknya intinya the best banget deh cerita ini. Dan buat lo yang penasaran dengan cerita siapa, lo wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo juga yang mau nih nonton video vlog gue, lo bisa kunjungi ke YouTube gue yang satunya, yaitu Samsul Petualang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, lo jangan lupa kunjungi ke Instagram gue, yaitu samsul.1010. Dan gak usah baik bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan ritual kayak biasa ya. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik coy. Oh ya, buat lu semua nih yang pada punya cerita horor, lu bisa DM ke gua atau lu bisa kirim ke email gua ya. Nanti gua bakal cantumin nih di bawah untuk emailnya. Cerita apapun lah, lu nggak perlu rapihin atau apapun, lu nggak perlu. Karena nextnya gue akan ada segmen baru nih, kira-kira segmen apa, ayo. Dan di situ bukan cuma segmen doang, bahkan ada hadiahnya ketika segmen itu datang. Pokoknya lu yang punya cerita, lu tulis aja, lu ketik aja, lu bisa DM ke gua. Atau buat lu yang udah punya nomor WA gua, lu kirimin aja ke WA atau ke email yang ada di bawah, oke? Pokoknya gua tunggu cerita menarik-menarik dari lu pada. Oke, gue bakal lanjut ke ceritanya. Jadi kita sebut aja cerita ini tuh dari si Asep. Asep ini seorang pemuda yang bisa dibilang ya nggak kaya, nggak miskin, normal gitu. Kehidupan sehari-harinya biasa-biasa aja. Cuman pada saat itu Asep ini ditinggal salah satu orang tua terakhir lah. Karena bapaknya ini kan udah meninggal sebelumnya. Nah, sedangkan pada saat itu tiba-tiba ibunya pun meninggal juga kan. Jadi dia tuh kayak depresi banget. Nah, ketika ibunya meninggal, sebetulnya ya pada umumnya manusia lah ya, buat kalian-kalian yang sudah merasakan gitu ya, sedih, kayak ya udah kehilangan orang tua yang disayang gitu. Cuman ada beberapa hal yang dia kayak pas nggak ada orang tua tuh, wah kok gini gitu. Dan lebih sering banyak ngelamun. Dan ya lu tau lah, biarpun anak seorang cowok gitu, biar lu seorang sebagai laki-laki yang biasanya ada orang tua jadi support system lu, bukan ayang-ayangan kagak jelas gitu ya, karena support system terbaik menurut gue orang tua. Jadi dia tuh kayak ya apa gue nyusul aja dalam benak hati si Asep tuh kayak gitu. Dan ada beberapa kayak dia dibully sama sama temennya. Karena memang Asep ini ada beberapa keterbatasan lah dari fisiknya gitu, sering dibully dan ini. Asep tuh kayak ngerasa udah frustasi aja, dia bingung ya, walaupun masih ada saudara-saudara gitu, entah itu dari kakak ibunya atau dari bapaknya juga itu masih ada, tapi ya mau gimana, namanya mental seorang anak gitu kan, tidak ada yang tahu selain dia sendiri yang merasakannya. Nah, dari situ dia udah frustasi. Pada suatu ketika dia lagi di rumah, dia ngelamun kan. Dia ngelamun tuh kayak udah mau, ya udahlah gue mau nyusul orang tua gue aja gitu, ya kayak mau bunuh diri gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi dia bingung kan, iya ya, pokoknya itu tuh pergelutan dalam hati dan otaknya tuh kayak bingung banget.
Sampai akhirnya dia mutusin buat minggat dari rumahnya. Walaupun ya di rumah itu kan tidak ada siapa-siapa kecuali dia doang. Jadi Asep ini tidak punya adik, tidak punya kakak, cuman anak semata wayangnya doang. Dan dari situ akhirnya dia minggat lah. Dia bawa barang kayak ya cuman baju berapa setel doang. Dia juga nggak bawa makanan, uang juga terbatas. Akhirnya dia jalan. Dia nggak yang minggat tuh lu pergi naik mobil, kagak ya. Jadi dia jalan aja, senyampainya kaki dia melangkah kemana gitu. Pada saat itu dia jalan, kondisi pada saat dia kabur dari rumah ya masih siang sih. Dan orang lain pun mikirnya ya paling si Asep mau main atau mau liburan atau mau ke rumah saudaranya gitu. Tidak ada yang ekspektasi kalau Asep ini bakalan kabur gitu kan. Nah kita bakalan tinggalin dulu ke situ. Setelah beberapa hari dari si Asep ini cabut, ada beberapa keluarga yang datang gitu kan, nanyain Asep kemana gitu kan. Ya penduduk desa atau warga tuh nggak ada yang tahu. Ya mereka mikirnya ya mungkin ke rumah saudara. Tapi ternyata pas sudah dicek kesana kemari, ternyata tidak ada satu saudara pun yang nampung si Asep. Atau ada yang berita bahwa si Asep itu ke rumah salah satu saudaranya gitu kan. Dari situ yang lain tuh pada bingung kan, karena tidak ninggalin jejak kayak aku mau kesini ya, aku kesini, nggak ada gitu. Dari situ semua dicariin ya memang tidak ada informasi yang jelas, nyari kemana juga bingung. Ya cuma sebatas nyari kampung, paling ya luar daerah, nanya-nanya ke orang lain, nyari kriteria, bahkan sempat diumumin itu ya udah nggak ada yang lihat intinya gitu kan. Nah dari situ ya keluarga pun cuma bisa pasrah dan nunggu kepulangan dari si Asep ini. Nah udah kita tinggalin keluarganya si Asep, kita bakalan ke si Asep. Asep ini pergi kan, dia jalan aja 1 hari 2 hari dia masih normal. Dalam arti masih normal, masih bisa makan, masih bisa minum gitu kan. Cuman ya pikiran dia tuh selalu ngelamun dan keinget dengan si almarhum orang tuanya ini gitu. Kenapa sih gue dilahirin kayak gini gitu? Kenapa nggak normal dengan anak-anak yang lain gitu? Terus aja sampai dia nggak tahu dia sampai mana. Dia pun baru sadar, gue di mana ya? Tapi ya masa bodoh gitu. Jadi Asep ini udah masuk ke salah satu hutan yang ternyata adalah hutan tersebut bisa dibilang kaki gunung dari Gunung Lawu. Dia jalan terus kan, dia jalan. Ketemulah papasan dengan salah satu orang. Ya mungkin warga lokal di situ gitu ya, ditanya, "Mau kemana deh? Mau ke puncak ya?" gitu kan. Asep ini tuh kayak, "Iya Pak." Cuman bilang gitu doang. Loh kok sendirian aja gitu, kenapa nggak rame-rame dan nggak sama orang lain gitu kan. Nggak apa-apa kok Pak, udah biasa sendiri. Jadi Asep tuh beralasan kalau dia tuh udah terbiasa sendiri gitu kan. Akhirnya ya si orang itu pun tidak yang ngerespon bakal nyasar atau gimana, ya udah biasa lah orang naik gunung sendiri juga. Jadi di masa bodoh dia lanjut. Ternyata Asep baru ngomong, ternyata gue di bawah kaki Gunung Lawu. Ya sudahlah, gue lanjut lagi jalan aja. Lanjut terus jalan. Dan pas sampai entah di pos atau bukan ya, karena pada saat itu ya Asep tujuannya bukan naik gunung kan. Dia jalan, dia istirahat sebentar sambil nyender. Dia tuh sampai nangis di situ tuh, mikirin ya tentang keluarganya dan mikirin tentang nasibnya dia sendiri juga gitu. Kenapa gua kayak gini? Intinya udah bener-bener depresi, udah putus asa, udah nggak tahu mau ngapain. Bahkan di situ dia udah kepikiran, oke lah, mungkin ini waktu yang tepat buat gue bunuh diri kali ya. Ya intinya gue juga makanan di sini nggak ada, ya paling gue bisa mati kelaparan di gunung ini gitu kan. Udahlah gue jalan lagi lah dengan agak sempoyongan, agak lemes. Itu tuh dia udah jalan sekitaran 2 atau 3 harian dari rumah. Setelah itu kan dia jalan lagi ketemu dengan salah satu jurangan, bisa dibilang itu jurangannya ini tuh ya kalau orang terjun ke situ udah pasti meninggal lah ya. Dia diem dan ngelamun tuh di jurang itu. Jadi jarak dari jurang itu tuh lumayan cukup jauh ya. Dia diem aja, ngelamun, mikirin, gue loncat enggak, sambil beranjak bangun, kayak terus jalan ke bibir jurang itu jalan. Sampailah dia di bibir, dia kayak ngeliatin aja. Gue udah nggak kuat nih ngadepin hidup kayak gini gitu kan. Ya udah dah, gue mau bunuh diri aja gitu. Sebelum dia loncat, ada suara yang bilang, jangan loncat. Sebetulnya Asep ini sempet
nengok gitu kan kayak ke sumber suara, siapa nih, ada yang lihat gue? Nggak ada tuh ternyata kan. Jangan loncat. Bahkan ketika dia udah mau bener-bener niat banget mau loncat, itu seolah kayak ada yang nahan dia, kaki dia ada yang megangin, badan dia kayak ada yang nangkep begini, tapi dilihat nggak ada apapun gitu kan. Tapi karena tekadnya udah kuat banget, udah bulat banget, iya dia tuh loncat lah. Set. Dan ketika dia loncat, dia tutup mata dan dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia benar-benar tutup mata. Dan singkat ceritanya, dia kebangun tuh dalam keadaan gelap gulita kan. Mikir dong si Asep ini, apa kalau udah meninggal begini kali ya. Itu tuh benar-benar gelap cuy. Tapi dia ngerasa kalau dia tidur di suatu tempat, walaupun gak empuk kayak kasur ya. Jadi kayak dia mau beranjak juga bingung gitu kan. Dan agak ngebangun dikit, kerak gitu. Lah kok ada suaranya, suara apa nih? Kayak ya apa sih, amben atau bale yang terbuat dari bambu gitu kan. Kok berisik gitu. Dan gak lama ada yang ngebuka sebuah pintu. Dan kelihatan kan sumber cahaya tersebut kayak bawa lampu, apa sih, lampu zaman dulu gitu, kayak lampu-lampu minyak gitu kebuka. Dan pas kebuka, Asep ini kayak, siapa nih, malaikat gitu kan, kayak bingung gitu. Karena yang diingat Asep adalah Asep itu loncat ke jurang cuy ya. Dia udah berpikiran kok udah meninggal nih. Dan udah diem, dan gak lama ngucap salam. Assalamualaikum, kamu udah bangun? Iya. Asepnya langsung refleks dong, Waalaikumsalam gitu kan, dengan agak nada terbata-bata gitu, Waalaikumsalam. Dicek ternyata ada seorang kakek-kakek, itu udah kakek-kakek banget, janggutnya putih, kumisnya putih, rambutnya juga udah putih, mana gondrong banget, cuman dia kayak disanggul gitu, kayak dibuntel-buntel lah. Ngeliat, merhatiin Asep, siapa? Masa iya malaikat begini, mikirnya kan kayak aneh gitu, kayak heran. Ternyata si kakek ini dia tuh ngebawa kayak minuman, mungkin sup. Ya udah nih kamu makan dulu. Dari situ kan ditawarin makan. Iya, Asep dengan bingung akhirnya ya udah makan dan ditaruhlah si lampu ini tuh di kamar tersebut. Asep sambil makan sambil ngeliat kiri kanan. Si kakek ini paham, dia tuh kayak, lah gue di mana gitu kan. Udah kamu gak usah mikirin, yang penting kamu udah aman, udah selamat di sini, udah kamu istirahat. Kalau memang ada pertanyaan besok kamu tanyain aja, sekarang udah larut, kamu istirahat, kamu makan aja dulu. Ya udah nanti kalau ada apa-apa kamu bisa panggil kakek aja, dia bilang, saya ada di luar kok. Dia bilang gitu kan. Si Asep ini kayak manggut tanda setuju, ya kakek ini keluar kan, kakek ini keluar. Ya Asep makan, sambil makan tapi sambil mikir, gue di mana? Kok gue bisa selamat? Siapa yang bisa nyelamatin gue dengan jurang ketinggian segitu? Itu tuh menurut Asep tinggi banget. Sekalipun dia udah jatuh ke bawah, plok, nggak mungkin selamat. Kemungkinan nggak ada lah, 1%, 0, sekian persen nggak ada. Udah pasti jatuh meninggal. Ya sudah dia mikir tuh, kok bisa ya? Nggak mau mikir panjang kan, dia makan dan dia sambil ngerebahin lagi. Dan ternyata benar badannya tuh masih pada sakit-sakit kan. Singkatnya ya Asep ini istirahat. Dia istirahat. Dan pas istirahat bangun pagi, dilihat kan kok nggak ada si orang ini, kemana gitu kan. Akhirnya Asep ini keluar ya memang ada kayak gubuk gitu kan, gubuk kecil. Gue ternyata tidur di rumah ini gitu kan. Terus orangnya kemana ya? Yang gue lihat masa iya setan sih, dia bilang, tapi enggak, normal kayak manusia gitu kan. Nah nggak lama kedengeran kayak orang lagi ngebacokin atau ya mukul-mukulin kayu lah gitu, tok 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 gitu kan. Disamperin lah ke sumber suara tersebut. Ya memang pada saat itu Asep melihat di sekelilingnya tuh tumbuhannya tuh atau pohon-pohonnya tuh gede-gede banget cuy. Ya gede-gede banget lah. Bisa dibilang itu hutan yang rimbun banget gitu kan. Cuman ya Asep masa bodoh, karena memang Asep ini udah frustasi dengan kehidupannya. Jadi gue mau dimanapun udahlah, bodo amat. Dia lanjut tuh nyari sumber suara yang suara getokan pohon itu. Ternyata nemu, ternyata benar. Si kakek itu lagi kayak motongin kayu gitu kan, ya mungkin untuk kayu bakar gitu. Dan pas sampai ke situ ngucapin salam lah si Asepnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu kan. Kamu udah bangun, maaf ya jadi ngeganggu istirahat kamu gara-gara suara kerasnya kayak gitu. Enggak kok, emang udah bangun gitu. Akhirnya ya udah yuk kita balik lagi ke rumah, sambil si kakek ini tuh ngambil kayu sambil dibawa. Tapi Asep karena ngerasa nggak enak dan orang tua juga,
Udah tinggalin aja, biar aku aja yang bawa. Dibawa lah sama si Asep ini, dipanggul sama dia. Lu tahu nggak? Jadi pas dia ngelihat itu pertama, kakek ini kan kayak udah ada beberapa yang diikatkan mau diangkat sama si kakek ini. Udah kelihatan ngangkatnya itu enteng banget kelihatan. Ini pas diangkat sama Asep cuy, itu harus pakai tenaga dalam kalau menurut si Asep sih. Bahkan si kakek itu tuh sempat nengok kan, kuat. Asep tuh dengan pedenya, kuat masih tenaga gua kalah sama aki gitu kan. Dibawa walaupun dengan berat, jaraknya sih memang dekat, dibawa. Dan pas sudah sampai rumah pun kayak agak sedikit dibanding gitu karena kesel berat gitu, plup gitu kan. Tapi ya si kakek pun tidak mempermasalahkan itu gitu kan. Nah udah sampai situ, akhirnya si kakek ini pergi ke dapur, ngambillah air gitu kan, ngambil air. Minum dulu. Kamu gak usah sungkan, kamu tinggal kalau mau makan, mau minum, kamu ambil aja ke dapur. Asep ini bilang, iya kek. Dari situ mulailah, kakek siapa ya? Kalau boleh tahu namanya siapa, saya juga bingung manggilnya gitu. Ya kamu bisa panggil saya Abah aja lah gitu kan. Kakek ini gak ngasih tahu kamu panggil saya Abah aja. Oh iya bah, dia bilang. Dari situ terus nama kamu siapa? Nama saya Asep. Pokoknya diceritain tuh sama Asep, cuman sedikit doang tentang Asep gitu kan. Akhirnya si Abah ini nanya dong, kamu kenapa sampai berani-beraninya lompat ke jurang kayak gitu? Dari situ langsung Asep ini langsung nangis berurai air mata. Dia tuh ngejelasin tentang kehidupannya dia setelah ditinggal dengan orang tuanya. Dari situ tuh dia nangis, dia udah nggak tahu harus kemana, bingung mau kemana karena nggak ada arah tujuan hidup gitu kan. Ya dari situ si abahnya juga mungkin agak sedikit mengerti tentang siapa si Asep ini gitu kan. Ya udah, yang penting kamu sekarang kalau bisa, kan bunuh diri itu nggak baik. Ya kalau bisa janganlah. Ya sekarang kamu hidup lebih baik aja, lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta gitu kan. Ya intinya sesuatu hal yang positif lah sama si abah itu kan diceritain. Dan dari situ saya juga bingung mau kemana. Dari situ si abah, ya udah sementara kamu tinggal di sini aja dulu. Kalau memang nanti hati kamu udah tenang, kamu udah nyaman, silahkan kamu mau pergi dari sini pun. Ya saya pun dengan senang hati karena memang dia juga butuh seseorang yang lebih dewasa untuk ngarahin dia kan. Ya udah, dia nggak masalah gitu. Dia tinggal di situ. Mungkin sekitaran 1, 2, 3 hari belum ada keanehan sebetulnya. Belum ada keanehan sampai akhirnya si Asep ini karena memang udah lumayan akrab dengan si Abah kan. Asep ini ya pergilah ke salah satu sungayan gitu kan. Dia pergi. Nah pas pergi itu dia sampai di sungayan yang sehari 2 hari sebelumnya dia tidak melihat satu sosok makhluk apapun, entah itu manusia, entah itu hewan. Ya mungkin hewan, burung-burung itu ada, intinya kayak babi atau apapun hewan buas itu nggak ada. Pas dia sampai ke sungayan, dia ngelihat beberapa orang kayak gadis, ada cowok juga yang lagi jaga gitu kan. Dia tuh dari kejauhan, masih kejauhan. Lah kok banyak orang, berarti ini masih di bawah gunung loh, kaki gunung gitu, kayak masih di desa. Wah ini masih dekat warga dong. Nah kondisi orang yang mandi di situ, itu nggak ngadep ke si Asep ini. Jadi seolah-olah Asep yang merhatiin mereka tuh kayak ngebelakangin si Asep semua gitu kan. Itu aktivitasnya mereka kayak ada yang nyuci. Asep ngerasa apa sih kayaknya namanya, kan di situ ada cewek juga, jadi kayak wah nggak mungkin nih gue harus mandi di situ atau gue harus ke situ, nggak. Maksudnya kan takutnya ceweknya mandi dia ngerasa malu gitu kan. Akhirnya Asep cuman duduk aja merhatiin. Dan nggak lama ada salah satu cowok mungkin berpikiran itu adalah suaminya yang ngejagain gitu kan. Si cowok ini tuh kayak nengok selewat doang, kayak madep samping gitu. Asep tuh kayak mikir, kok mukanya kayak nggak ada ya, tapi nggak yang terlalu nggak karena kan nyamping gitu. Kok nggak ada? Mungkin cuman halusinasi doang gitu, kayak ngisep mata. Ada kali karena jauh kan jaraknya, nyalain aja, cuek aja. Udah dari situ tiba-tiba si sosok si cowok ini kayak ngebalik lagi. Ditungguin lama, kok aneh banget nih orang mandi nggak kelar-kelar. Tiba-tiba kedengarlah suara kresek-kresek, entah itu dari binatang, entah babi atau apapun. Asep ini sempet tengok kan, lah apaan tuh gitu, karena takut kan ada hewan buas. Dicari itu dia. Ya sekitar beberapa menit, 1 atau 2 menit dia ngelirik. Dan pas nengok lagi ke sumber sungai itu, semua
orang yang tadi dia lihat itu tiba-tiba mendadak hilang cuy. Lah kok hilang? Kok bisa-bisanya hilang gitu kan? Kalau mau pergi kemana gitu harusnya kelihatan, karena jarak pandang Asep itu ngeliat ke kiri luas, ke kanan pun luas gitu kan, dan ngeliat ke depan pun luas. Kalau mau jalan ke sini pun ya harusnya kelihatan. Kok nggak ada? Asep masih belum merinding gitu, kayak berpikiran kemana ya? Mungkin dia udah cepet, mungkin gue nengok ke sebelah itu tuh udah lama gitu. Dia berangkatlah ke WC tersebut atau ke sungai tersebut. Berangkat, di situ ada sebuah sarung atau kayak bakul yang berisikan cucian. Nah ini ada yang ketinggalan nih. Akhirnya ya udahlah biarin aja, gue di sini cuma mau bersih-bersih, sekalian nyari apa kayak ya mancing-mancing tipis-tipis gitu, karena di situ ada sebuah kubangan yang lumayan cukup gede dan ikannya sebelumnya pun banyak di situ kan. Dia ambil mancing di situ kan, dan gak lama dia ngelihat ke sumber bakul yang ada cucian itu, dia ngelihat seorang gadis kayak cewek gitu kan, dan mukanya lagi-lagi nggak kelihatan cuy. Jadi kayak pas nengok mukanya tuh nggak kelihatan. Ya udah deh, dan Asep pun tidak manggil si orang tersebut kan, dia cuma merhatiin aja. Akhirnya udah diambil juga, sadar juga kalau itu si orang ini kelihatan jalannya kemana, mau masuk ke salah satu jalur yang memang ada jalannya gitu kan. Diliatin terus, dan lu tahu pas udah mau masuk banget ke jalur dan udah nggak kelihatan sama tumbuhan gitu, sosok itu nengok, dan Asep langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata yang dia lihat adalah mukanya nggak ada cuy, rata, nggak ada kebentukan mukanya. Astagfirullahaladzim. Dari situ dia langsung selesai mancingnya, dia langsung cabut tuh, dan dia lari ke rumah si Abah ini kan, lari. Dan pas sampai di situ ditanya Abah, kamu kenapa? Wah tadi aku ngeliat muka orang kok nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada bibir ya, rata aja gitu. Si Abah ini cuman senyum, udah nggak apa-apa, yang penting kamu nggak diapa-apain kan. Iya sih bang, nggak diapa-apain. Itu manusia atau apa gitu kan. Asep tuh penasaran. Udah nanti juga kamu akan tahu dan paham sendiri kok. Iya, karena udah diomongin kayak gitu dan tidak mau menjelaskan juga kan, jadi bingung juga kan si Asep ini. Ya udah deh, akhirnya ya Asep tuh nggak terlalu memperdulikan itulah. Yang penting dia udah aman di rumah Abah. Akhirnya Abah pun ngasih makan kan, ngasih makanan. Dan pada saat itu Asep mendadak jadi rajin sholat, ngaji. Bahkan si Abah ini ya bisa dibilang sekaligus guru spiritualnya dari si Asep ini gitu kan. Diajarin ngaji rutin, dan dari situ mulailah Asep ini agak sedikit tenang. Sekitaran hampir 2 minggu dari kejadian itu, Asep udah ngerasa nyaman. Ditanya lagi lah sama si Abah ini, kamu mau kemana sekarang? Kamu kelihatannya udah tenang. Abah sih nggak ngusir kamu, dia bilang. Tapi ya kamu kan masih muda, tujuan hidup kamu masih banyak. Dari itu Asep bilang kayak, aku juga bingung bah, aku udah sebatang kara. Dan ya intinya dia udah nggak tahu harus kemana. Dan dari situ Abah baru ngomong, alam yang kamu tinggalin sekarang tuh bukan alam kamu. Si Abah itu bilang kayak gitu. Asep pun kayak bingung dong, kayak kaget, bingung dan heran. Bukan alam gua, dalam hati Asep gitu kan. Lah terus gua di mana gitu kan? Nanya lah si Asep ini, terus saya emang ada di mana? Ya intinya ini bukan alam kamu, ini alam sesuatu hal yang nggak bisa dilihat sama manusia biasa. Dia bilang ya intinya hanya beberapa manusia yang bisa masuk ke sini dan yang bisa ngelihat alam ini. Dari situ kan bingung lagi. Akhirnya Abah ini nariklah si Asep ini, kamu masih bingung, yuk ikut sama Abah, jalan, dipegang. Jadi kondisinya si Asep ini digandeng ya, dipegangin tangannya gini, terus jalan. Ketemu nih dari jauh udah ada kayak orang jalan, dan pakaiannya benar-benar kayak pakaian pendaki gitu kan. Makin lama makin dekat, sosok pendaki atau orang ini tuh ada yang tangannya putus, ada yang mukanya hancur gitu. Dan pas papasan si pendaki ini kayak sujud atau kayak permisi lah gitu kan, tapi nggak ngeluarin kata-kata ya, kayak begini. Dari situ kan Asep udah kayak ketakutan, padahal itu kondisi masih siang cuy. Dia tuh kayak udah narik ditarikan gini, kayak udah pengen balik aja. Bah itu apaan bah? Bah itu apaan bah gitu. Tapi Abah tuh cuma senyum, udah yuk, kamu gak bakal kenapa-napa selama masih sama Abah. Yang penting kamu jangan lari, jangan panik. Jalan lagi ketemu sama salah satu desa. Ternyata desa itu adalah desa
Yang sebelumnya Abah tuh ngejelasin, ini adalah warga yang kamu lihat sebelumnya, yang beberapa minggu lalu kamu lihat. Ternyata benar, semua muka yang di situ nggak ada mukanya, muka rata semua. Tapi benar, di situ tuh ada desa, banyak lalu lalang warga dan lain-lain. Dari situ Asep ini udah ketakutan banget dong. Wah, gue udah nggak sanggup nih, gue pengen pulang, nggak berani. Akhirnya Abah ngajak lagi pulang kan. Abah ngajak lagi pulang dan sampailah di rumah. Kamu udah tahu kan apa yang Abah bilang? Ini tuh bukan alam kamu atau bukan tempat kamu, ini bukan, ya intinya ini alam gaib, kata siapa tuh. Terus saya udah meninggal dong atau saya udah mati? Abah ini jelasin, kamu tuh belum meninggal atau belum mati. Kamu masih selamat kok. Kamu mau pulang ke alam kamu pun masih bisa. Dari situ kan Asep bingung, kayak heran. Gue pulang apa kagak ya? Tapi gue di sini udah nyaman. Abah itu orangnya baik. Gue dirawat dengan baik di situ. Tapi Asep masih betah lah intinya. Bah, aku udah nyaman di sini. Aku udah tenang. Gak apa-apa lah, aku di sini aja. Tapi Abah tuh nolak. Nolaknya adalah arti lu masih hidup soalnya gitu. Lu nggak bisa. Dan gue nyelamatin lu tuh ya biar lu bisa nerusin kehidupan lu. Karena hidup lu tuh bukan tentang sesuatu hal yang udah ditinggalkan gitu kan. Jadi kayak ya lu harus jalan terus sampai ya memang benar-benar lu dipanggil sama yang maha kuasa gitu kan. Ya udah, kamu belajar ilmu dulu di sini, agama kamu yang benar dulu, ngaji dan lain-lain, sampai akhirnya kamu memang sudah matang, baru kamu Abah lepas gitu kan. Nah dari situ karena memang dikasih waktu banyak lagi gitu kan, ya Asep tuh seneng aja dong. Ya udah Bah, iya. Akhirnya ya udah tuh, tidak ada pembahasan apapun. Asep pun ngejalanin rutinitas kayak biasa, dan Asep pun tidak terlalu ketakutan banget karena beberapa kali masuk sungai lagi dia tuh ngeliat penampakan yang sama, tapi dia udah nggak terlalu takut banget. Nggak tahu lah, mungkin jiwa-jiwa dia tuh udah kayak barbar, udah masa bodoh, toh dia juga nggak ganggu gua. Tapi sampai ketika dia nggak ke sungai, jadi kayak masuk hutan nyari kayu bakar, nyari tanaman kayak jamur buat dimakan dan lain-lain. Dia ketemu salah satu batu yang gede banget. Batu gede banget ya, pada umumnya dia sih nggak yang wah angker nih serem nih, enggak. Jadi dia normal aja, dan dia sempat ngerebahin, nyantai aja. Dan dari atas itu kayak ada tetesan air, cek. Dia pikir ya namanya batu kan mungkin ada air atau lembab gitu kan ya. Terus dia tengok nggak ada apa-apa, tapi pas dia cek kok kayak lendir, semacam lendir gitu. Kok airnya beda ya? Dia bangun dong, dia ngeliat ke atas, oh nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah, dia lanjut lagi istirahat di batu tersebut. Saking nyamannya di batu tersebut, dia tuh kayak tidur ngelayap sekitaran 5 atau mungkin 10 menit ini ya, tidur ayam banget tidur. Dan dia kebangun gara-gara ada tetesan air lagi dari atas. Cek. Dan kali ini apaan sih ini, kagak jelas banget gitu kan, kata si Asep tuh. Dia sambil nengok ke atas, ternyata di atas itu ada sesosok yang taringnya panjang banget, tapi nggak tahu perwujudan, tapi kayak taring aja ke bawah gitu ngejul. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Dan Asep sadar kalau di atas itu ada sosok makhluk yang aneh, yang nyeremin gitu. Dia cuma ngeliat doang, merhatiin aja. Dan sosok makhluk itu tuh kayak ngendus, nyari sesuatu, nggak tahu apa yang dicari gitu kan. Dan gak lama pergi lagi. Setelah pergi, Asep buru-buru juga cabut dong dari tempat tersebut. Dia pergi, dan sebelum pergi udah lumayan cukup jauh dari batu itu, dia sempat nengok si makhluk itu ada cuy. Dan parahnya adalah si makhluk ini tuh kayak bentukan monyet, ya bentuknya kayak monyet beginilah. Bisa berdiri juga, bisa kakinya begini juga gitu. Dan sosoknya nyeremin dan nengok ke si Asep ini. Pas sama-sama saling natap itu, ternyata si makhluk ini tuh memang benar kayak nyari si Asep cuy. Merhatiin aja. Dan sosok makhluk ini yang dari batu itu ya lumayan cukup tinggi, dia loncat. Dan sadar bahwa si makhluk ini bakalan ngejar atau mau nerekam si Asep ini gitu kan. Asep tuh langsung buru-buru lari dong sekenceng-kencengnya, dan dia teriak minta tolong sama Abah gitu kan. Terus aja lari. Dan gak lama saung tuh kelihatan, atau rumah si Abah itu kelihatan kan. Sampailah dia di depan teras, dan alhamdulillah dia sampai. Dia langsung lihat ke belakang. Ternyata memang benar si makhluk itu masih ngikutin, tapi gak berani kayak masuk ke saung. Dan dari situ gak lama dipegang lah pundaknya tuh sama si Abah. Dipegang,
langsung kayak kaget kan, takutnya malam. Astagfirullahaladzim. Dan pas dilihat, wah ternyata Abah tuh nanya, kamu kenapa? Wah itu apaan bah? Abah tuh langsung nengok. Abah tuh langsung, yang tadinya mukanya ramah banget, ketika ngeliat sosok makhluk itu tuh kayak gimana sih, kesel aja gitu, muka-muka marah. Dari situ kelihatan tuh, anjir Abah ngamuk nih, marah gitu kan. Dan si makhluk itu tiba-tiba pergi. Dan ditanya sama Abah, kamu emang habis dari mana? Kok bisa ketemu sama dia gitu? Akhirnya si Asep itu ngejelasin, tadi tuh aku tuh habis dari nyari jamur, kayu dan lain-lain. Ketemulah sama salah satu batu dan aku istirahat di situ, ketiduran dan pokoknya intinya ketiduran lah. Dan gak lama tiba-tiba kok makhluk itu ada di atas aku. Ya dijelasin kan panjang lebar sama si Asep ini. Dan dari situ dijelasin juga sama si Abah, itu tuh bisa dibilang ya salah satu makhluk yang bandel, yang suka nyelakain para pendaki yang suka naik gunung ke sini. Oh gitu ya. Terus gimana Bah? Ya udah, selama kamu di sini mah kamu aman-aman aja. Besok-besok kamu nggak perlu kesana lagi. Iya bah. Nah, biar kamu lebih tenang lagi, makanya perdalam ilmu agama kamu. Jadi kamu nggak takut ngadepin kayak gitu dan bisa ngatasin kayak gitu. Memang bisa ya Bah, si Asep itu. Emang bisa ya cara ngatasin kayak gitu? Ya bisa aja. Akhirnya dari situ ya Asep pun memperdalam lah ilmu agama sama Abah gitu kan. Ya ngaji sih, cuman ngaji doang gitu kan. Dan singkatnya setelah lama lagi di situ, Abah ini ngajak ke jalur yang memang dia tahu sebetulnya, yaitu ke batu tersebut. Diajak ke batu tersebut, ternyata makhluk itu nggak ada. Nggak tahu ya sebetulnya Abah tuh mau ngasih satu pembuktian apa. Dan dari situ pun Abah bilang, kamu besok kesini lagi. Tanpa Abah ya. Asep kan kayak bingung, kok gue disuruh kesini lagi gitu, ngapain ya? Kan di sini ada yang jagain gitu kan. Akhirnya ya udahlah, bodo amat. Dia pulang lagi berdua sama Abah, dan setelah pulang sampai di rumah kebesokan harinya dia pergi sendiri, bener nurut pokoknya. Asep tuh nurut banget sama Abah, pergi plek. Dan udah sampai dia duduk dong istirahat sesuai perintah dari Abah buat ketemu sama itu makhluk. Dan pas ketemu itu makhluk ternyata benar ada di atas lagi. Dan kali ini Asep itu nggak terlalu takut kayak di awal. Jadi kayak dia pergi agak menjauh dari batu dan dia nengok, nih gue ada di sini gitu, kayak ditantangin kan. Lu mau ngapain dah? Lu ada urusan apa dah? Lu ngapa kesel gua? Si makhluk itu, gua pengen makan daging lu. Udah lama gua nggak makan daging manusia, kata dia kan gitu. Anjir, gua mau dimakan aja gitu kan. Turun lu, berantem lu mau gua gitu kan. Si Asep tuh kayak punya keberanian tersendiri, kayak ngajakin berantem karena ya udah berbekalkan ilmu dari si Abah ini gitu kan, kayak turun. Ternyata pas si makhluk ini kayak mau gimana sih, mau nerekam gitu, sosok makhluk ini nggak bisa cuy. Jadi kayak kepental langsung, kepental, ngerekam lagi, kepental lagi. Si makhluk ini kayak kesel, geram, dia kayak ngaum kayak serigala gitu. Dan lu tahu, ternyata dia manggil temen-temennya. Ya namanya juga kadang-kadang manusia juga gitu kan, kalau kalah aja manggil temen-temennya. Ya begitu juga dengan Demit, kalau kalah ya manggil temen-temennya. Ya udah umum lah kalau main keroyokan gitu kan. Nah pada saat udah manggil temen-temennya, Asep mulai panik. Lah kok banyak gitu kan, kan gue nantangin satu doang, kenapa tiba-tiba manggil temen lah, sedangkan gue mau manggil siapa? Keinget lah, dia inget sama Abah. Lu pengen tahu siapa yang gue panggil lu Abah deh gitu. Dan dari situ ketika si Asep ini dikerumutin dengan sosok-sosok makhluk aneh yang kelihatannya menurut si Asep juga sosok ini adalah kuat-kuat banget. Asep ini langsung lari dong ke belakang, lari terus. Tapi yang sekarang tuh lari nggak kayak teriak-teriak sebelumnya ya, jadi dia lari sampai udah kelihatan rumahnya, baru dia datang. Wah, tolongin Asep Bah. Kenapa Sep? Masa itu makhluk manggil teman-temannya? Abah tuh cuma senyum doang. Dan ternyata pas dicek sama Abah, ternyata benar, di belakang itu banyak banget makhluk yang pada mau ngincer. Tapi seolah-olah makhluk itu ketika ngelihat Abah justru yang lain tuh senggen gitu, kayak makhluk itu ya elah ketemu nih aki-aki udah nggak bakalan bener nih. Banyak beberapa makhluk tuh hilang
kayak cabut lagi gitu. Tapi ada beberapa makhluk yang standby, nggak sebanyak ketika dikejar gitu. Abah ini cuman jalan. Lu mau ngapain cucu gua? Abah tuh cuman ngomong, lu mau bikin hal yang aneh, lu mau nyelakin cucu gua. Urusannya lu sama gua pribadi, kata si Abah tuh gitu kan. Abah tuh nggak ngelakuin apa-apa, cuman ngomong doang. Kalau memang lu mau nyelakain cucu gua, lu hadapan dulu sama gua. Si sosok makhluk yang lain pun tiba-tiba pergi. Nyisa yang satu yang penunggu di batu itu. Si makhluk ini bilang, lu sekarang aman, tapi besok nggak ada nih tua bangka. Lu bakalan, ya intinya lu bakalan gue incar terus. Apalagi lu naik Gunung Lawu gitu kan. Dari situ ya Asep pun nggak ngerasa ketakutan lah ketika ada ancaman itu gitu kan. Udah tuh sosok makhluk itu tuh pergi. Sosok makhluk itu pergi dan Abah balik lagi kan. Udah, sekarang kamu berani kan ngadepin yang kayak gitu. Kok bisa ya Asep berani ngadepin yang kayak gitu? Iya kamu berani gara-gara ya kamu, iman kamu tebal, kamu rajin ngaji, kamu lebih dekat sama Sang Pencipta. Ya kayak gitu. Kalau kamu pengen tenang ya banyak-banyak ibadah lah, banyak ngedekatin diri gitu. Sholatnya jangan dikendorin. Dari situ Asep cuma manggut-manggut doang. Sekarang kamu masih mau bunuh diri. Dari situ Asep pun bilang, udah nggak bah, sekarang Asep tahu tujuan Asep mau kayak gimana. Ya udah, kalau kamu tahu, kamu juga nggak bisa lama-lama untuk netap di sini. Asep pun bilang, iya bah, tapi gimana? Asep kayaknya ngerasa Abah tuh udah kayak orang tua Asep gitu kan. Tapi Abah tuh bilang, sesekali kamu boleh kok main ke sini. Kamu tengokin Abah masih ada di tempat yang sama. Cuman kamu doang yang tahu Abah di mana. Tanpa harus Abah kasih tahu. Bener bah ya, Asep masih boleh main ke sini? Iya boleh gitu kan. Ya udah bah, besok Asep pamitan ya. Asep intinya besok Asep mau pergi gitu kan. Ya udah kamu hati-hati aja. Abah nggak bakalan nganterin kamu. Kamu juga udah Abah bekelin dengan ilmu agama yang lumayan. Ya kamu nggak perlu takut dengan yang namanya setan, demit atau apapun. Bahkan ya yang kamu lihat ini adalah Abah tuh ya setan gitu intinya pada. Ya Asep cuman nggak takut lah gara-gara ya perwujudan dari Abah ini kan manusia normal aki-aki gitu, nggak yang serem. Dan Abah ini kayak nyelutuk kayak bercanda gitu. Kalau misalkan Abah tiba-tiba serem, ya jangan dong bah, dia bilang kata Asep tuh kan gitu. Ya jangan bah, masa ya tiba-tiba gue ngeliat muka yang serem gitu kan. Ya udah deh begini aja. Udah tuh kan. Dari situ ngobrol panjang dan Abah pun kayak ya ngucapin terima kasih selama beberapa bulan atau beberapa hari itu ada yang nemenin. Dan singkatnya Asep ini pamitan lah. Asep ini pamitan itu kondisi masih siang cuy. Dia jalan dan ditunjukin lah sama si Abah ini kan, kamu jalan ke arah sana aja. Tuh pamitan dia jalan kan. Dia jalan ketemulah sama salah satu hutan. Dia mulai memasuki hutan, dia berpikiran bahwa hutan ini adalah ya memang vegetasinya rapat. Kayak hutan lumut kan vegetasinya rapat itu kan gelap ya, kayak udah berasa maghrib. Tapi makin sini kok makin gelap. Dan itu gelap banget, bukan makin lagi, dan gelap banget kayak malam. Ketika udah gelap kayak gitu kan kayak ini malam ya. Asep nih agak aneh ya. Jadi dia balik lagi nih ke jalur yang sebelumnya. Karena dia sadar bener kalau dia tuh jalan lurus, nggak yang belok kiri kanan, nggak. Balik lagi. Itu udah beda lagi. Itu terang lagi. Kok bisa? Ketika banyak pertanyaan itu sebetulnya Asep ini udah banyak bertanya ke Abah. Cuman Abah tuh punya satu pesan. Segala sesuatu hal yang kamu tanyain atau yang kamu tahu, kamu nggak bakalan bisa dapat jawabannya dari Abah. Tapi kamu harus dapat jawabannya ya ketika kamu jalan kemana, atau ya intinya ya lu harus ngalamin suatu kejadian itu baru lu paham gitu. Si Abah tuh ngasih ilmunya tuh kan kayak gitu. Wah ya udah deh, balik lagi nih ke yang gelap lagi, balik lagi terus aja. Walaupun dia nggak tahu ya takut kesandung atau gimana, dia jalan aja. Dia tuh nggak ada berbekal lampu pencahayaan atau apapun. Ketemulah sama agak terang-terang nih kayak terang bulan gitu kan. Lah udah sampai nih. Kok tiba-tiba di sini terang ya? Mungkin vegetasi hutannya udah mulai agak sedikit enak lah gitu kan. Dia jalan lagi, kok di sini malam. Mas jalan lagi tuh. Jalan lagi ketemulah dengan sosok banyak pendaki cuy. Banyak pendaki saya naik, tapi pendaki-pendaki ini tidak berfisik yang normal. Ada yang mukanya pucat. Asep tahu pas udah dekat sama mereka tuh baunya pun udah nggak enak. Sosok pendaki ini tuh kayak wah ini mah udah bukan manusia gitu kan. Ya Asep ngelewatin. Dan dari situ
di bagian nggak paling belakang banget dari si rombongan itu ada satu manusia, ada satu orang yang kelihatannya masih normal kayak manusia biasa. Jadi dia kayak sadar nih bukan setan nih, bukan demit gitu kan. Dia tuh refleks nih tangannya si Asep ini ngambil, kayak diemin aja. Si rombongan yang belakangnya tuh justru kayak nabrak. Diem aja Asep tuh kayak merhatiin si pendaki ini kan. Diem aja. Nggak lama ditepuk lah sama si Asep ini kan. Bangun lu. Bangun lu langsung kayak, setan si satu pendaki ini gitu kan. Setan. Gue bukan setan, gue manusia. Lu mau kemana? Gue kagak tahu bang. Gue tadi pokoknya diceritain tuh bahwa si pendaki ini tuh nyasar dan tiba-tiba ada sosok orang yang ngebawa dan tiba-tiba nggak sadarkan diri. Jadi menurut pengakuan si pendaki ini tuh, dia tuh ketemu sama satu desa, ya kita sebut aja kayak desa gaib gitu. Dia ditawarin makan dan lain-lain, dan dia sempet nggak makan sih, tapi ada beberapa temennya yang makan, sedangkan dia nggak makan karena dia tuh ingat omongan orang kalau misalkan masuk ke desa gaib itu nggak boleh dimakan gitu. Akhirnya dia nggak makan. Oh kayak gitu. Yaudah yuk pulang sama gua. Jalannya kemana? Kasih unjuk aja gitu kan. Ternyata si orang ini dengan sedikit kebingungan dan heran ini orang beneran atau bukan, ya ada sedikit kepercayaan juga dari si orang tersebut tuh kayak, iya aku percaya. Ditunjukin lah. Dan terus nanya, lu bukan setan kan? Lu bukan setan kan? Enggak, gue bukan setan, gue beneran manusia. Ini gue napak kaki gue, dia bilang. Lu ada rokok enggak? Gue pengen nyebat gitu. Karena yang dilihat sama si pendaki ini, si Asep ini tuh berjanggut. Asep itu belum sadar dengan mukanya dia sendiri. Udah berjanggut kayak ya ada jenggot lah gitu kan. Dia nggak sadar dengan muka dia sendiri. Jalan dan nganterin, dan alhamdulillah dia sampai di base camp. Sampai di base camp, di situ banyak orang lagi pada evakuasi. Nah ternyata di situ ada sebuah kejadian di mana banyak pendaki hilang. Dan alhamdulillah satu pendaki ini ditemuin lah sama si Asep ini kan, ditemuin sama si Asep ini. Dan nanya ke si Asep, ini nemuin di mana? Ya Asep tuh bingung kan, ya dia nemu di jalan, dan nanya, lu naik jalur mana? Kok bisa-bisanya lu kayak gini? Asep pun kayak heran. Iya ya, gue di mana ya? Sempat mikir sepersekian detik, ya nggak tahu. Pokoknya gue orang akamsi lah, orang bawah. Tiba-tiba ya gue warga desa, jadi kayak ngebohong gitu. Ya gue ketemu pendaki yang nyasar, akhirnya gue bawa ke sini. Dikasih tahu lah dia desa ini. Ya mungkin warga desa pada saat itu nggak terlalu ngeruin ya, karena memang manusia juga. Percaya aja dengan apa yang diomongin sama si Asep ini. Dan terima kasih justru karena udah nemuin satu pendaki ini. Dan bang, lu nggak ketemu dengan pendaki lain? Si Asep ini bilang kemungkinan dia udah pada meninggal kok. Jadi langsung to the point aja, udah meninggal, udah gak bisa diselamatin lagi pokoknya. Dia udah masuk ke alam gaib ya, alam beda. Dan setelah itu ya udah, saya pamitan dulu, saya mau pergi. Dan semua yang ada di situ itu percaya dengan omongan si Asep. Seolah bahkan di situ ada kayak kuncen mungkin ya, atau sesepuh tetua gitu, kayak ngerti dan paham siapa si Asep ini gitu kan. Karena pas sudah pergi itu, si sesepuh atau kuncen ini tuh senyum dan sambil bilang, alhamdulillah ya kamu selamat dan kamu jadi orang yang benar gitu. Dan makasih atas informasinya. Pergi. Dan ternyata benar. Kebesokan hari, beberapa hari yang lalu, di situ ada kabar bahwa ya beberapa pendaki yang nyasar itu, yang itu ternyata memang sudah meninggal, dan satu orang ini doang yang selamat. Dan dari situ ya Asep itu pergilah nggak tahu kemana, dan dia pun belum sempat pulang. Jadi memang Asep ini pengen keliling dulu, karena dari Lawu ini dia mau coba naik ke Gunung Merapi. Jadi setelah dari Merbabu ini dia pengen coba ke Merapi. Dan kira-kira ada kejadian apa di Merapi nanti? Buat lo yang penasaran, lo wajib tonton video ini sampai habis, karena di Merapi ini bener-bener banyak banget kejadian yang nggak habis pikir dah pokoknya. Pokoknya bener-bener diteror habis-habisan, bener-bener diteror sama demit-demit sono gitu kan. Kayak nggak seneng dengan si Asep ini. Dan buat lo yang penasaran, lo wajib tonton dan tungguin video gue berikutnya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.